Banyak di antara kita yang sudah tidak asing lagi dengan ayat berikut ini. Bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat ke-56. Firman Allah Subhanahu wa taala barusan menjelaskan bahwa satu-satunya tujuan kita diciptakan di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Kita lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru melupakan aktivitas ketaatan kepadanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama Islam? Berapa jam dalam sehari kita sempatkan waktu untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu berapa rupiah uang yang kita sisihkan setiap bulannya untuk bersedekah di jalan Allah? Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan-pertanyaan ini akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya, yang lebih banyak menghabiskan waktu dan biaya dan harta kita untuk urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat. Kita ini seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan kita harus menyempatkan waktu. Padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-162. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika ada pesan SMS masuk, ketika ada pesan WhatsApp masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan kemudian membalasnya. Namun mengapa saat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil-manggil agar kita menghadap kepadanya, justru kita begitu berani untuk menunda-nundanya? Ketika bos, komandan, majikan atau atasan memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan Tuhan berkumandang, alangkah berani dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita saat itu adalah Tuhannya, bos. Yang memanggil kita saat itu adalah penguasanya para penguasa. Perhatikanlah betapa kecilnya nominal uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan untuk pulsa. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ketika ada anak yatim yang hidupnya butuh bantuan, tanyakan pada diri kita, berapa gerangan uang lembaran rupiah yang keluar dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid, dan begitu kecil nilainya ketika dibawa ke pasar? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat, dan alangkah borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa saat sholat
atau sedang membaca Al-Quran, kita tidak betah lama-lama dan kita mengeluh kepanjangan. Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan betapa singkatnya 15 menit ketika kita gunakan untuk menonton film. Betapa asiknya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu, tapi ketika mendengar khutbah yang sedikit lebih lama saja, kita biasanya begitu ringan untuk mengeluh, bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca koran, untuk membaca pesan-pesan WA, untuk membaca ratusan status Facebook. Lalu kita bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari sang penguasa, yaitu Al-Quran. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk membaca satu halaman kitab suci Al-Quran, dan alangkah mudahnya membaca ratusan halaman novel. Jujurlah, kita lebih sering mana habiskan waktu kita, menghabiskan usia-usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, atau dengan berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sulitnya merangkai kata saat kita berdoa kepada Allah. Alangkah sulitnya saat kita bermunajat kepada Allah. Namun begitu mudahnya kita menyusun kalimat-kalimat panjang ketika kita menggunjing tetangga kita, bergosip dengan teman, atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan ia dari surga sejauh-jauhnya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan yang lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam kali 360 hari untuk duduk di dalam masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Bukan. Lalu menjadi beban bagi orang lain. Bukan. Mukmin sejati tetap bekerja, mukmin sejati tetap membanting tulang, mukmin sejati tetap memeras keringat. Akan tetapi yang membedakan antara mukmin dengan yang lainnya adalah untuk apa seorang mukmin itu bekerja dan bagaimana caranya dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatan, agar ia tidak menjadi pengemis, agar ia tidak menjadi peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta untuk beribadah, untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Dia bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Bukan pekerjaan yang remang-remang, bukan pekerjaan yang syubhat, apalagi yang haram. Kemudian kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya salat, maka ia pun berhenti dari bekerjanya untuk melaksanakan salat. Waktunya belajar agama, dia pun fokus belajar agama. Waktunya refreshing atau bercengkrama dengan keluarganya, ia pun manfaatkan waktunya untuk aktivitas positif tersebut. Intinya kaum muslimin rahimakumullah, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah, dengan catatan beberapa poin yang telah kita sampaikan.